Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Daniel, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Agribisnis Bidang Minat Komunikasi Penyuluhan Pertanian, NIM 08051799. Hari ini saya berada di Desa Situbu, tepatnya di kelompok Desa Fakat, guna melaksanakan tahapan penggalian data pembuatan bahan praktek saya, penyusunan programa. Kali ini saya sudah berada di kelompok tani Desa Fakat, di sini dengan salah satu petani, dengan Pak siapa Pak? Pak Anto, dengan Pak Adi, ini dengan Pak siapa Pak? Pak Ran dan Pak Andi. Baik, ini Bapak-bapak, perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka yang kebetulan sedang membawa bahan praktek untuk pembuatan penyusunan programa nih Pak. Kebetulan sebelum saya datang ke kelompok bapak-bapak ini, saya sudah juga melaksanakan koordinasi dengan BPP Tepat Tengah. Saya sudah bertemu dengan kepala BPP dan saya juga diarahkan kemari ke kelompok Desa Fakat. Tentunya juga dari pihak desa sendiri saya sudah melaksanakan juga koordinasi guna kami menghimpun data yang ada di lapangan. Ini langsung saja Pak, salah satu faktor yang kita cari atau kita rumuskan dalam sebuah penyusunan itu kan adanya masalah, identifikasi masalah. Tentu Bapak-bapak sebagai seorang petani ada kendala-kendala yang dialami di lapangan. Contohnya mungkin misalnya seperti kendala air, kemudian pengolahan tanah, bibit, dan OPT. Ini kira-kira di sawah Pak Anto dari keempat kriteria itu ada enggak kira-kira masalah penerapan tata guna air ini gimana Pak? Ada memang, kalau masalah penetapan tata guna air kita masih mengandalkan tada hujan Pak ya. Jadi tidak ada sumber air, jadi kalau umpamanya ada hujan barulah kita turun untuk menggarap lokasi lahan sawit. Kemudian sungai ada nggak Pak di lokasi Sungai ada, tapi kalau umpamanya ketika kemarau maka otomatis debit airnya akan kurang dan kecil, tidak bisa untuk kita sedot airnya. Kemudian lining yang memang dibangun dari Tidak ada Pak ya. Kemudian di lokasi Bapak sendiri Pak Anto, Pak Adi tadi, ada tidak pengolahan tanahnya itu seperti apa Pak prosesnya di sana? Menggunakan Alsintan kah atau manual? Masih menggunakan Alsintan, alhamdulillah ada. Alsintan ada Pak ya. Alsintan itu didapat dari brigade atau memang milik sendiri Pak? Itu brigade dari BPP ya. Brigade ya. Brigade BPP ya. Kemudian untuk alat tanah sendiri itu digunakan olah tanah itu tahapannya ada tahap 1, ada tahap 2, atau di tempat kita langsung olah tanah tahap 1 langsung tanam, atau gimana Pak di lokasi Bapak? Kalau di lokasi saya memang tahapnya ada 2 tahap ya. Pengolahan tahap pertama, setelah itu kita tabur dolomit, baru ke pemasakan tahap 2. Oke. Oh, ada proses tabur dolomit ya. Kemudian terkait dengan benih gimana Pak? Kita benih unggul yang kita sama. Ini unggul. Itu keadaannya itu bantuan kah atau memang bantuan dari dinas ya? Bantuan dinas. Itu varietas yang sering dibantu apa Pak yang digunakan? Pari 32. Kemudian terkait dengan OPT yang sering menyerang tanaman padi kita, itu kira-kira yang sering nampak di lokasi persawahan bapak-bapak nih, OPT yang sering menyerang itu apa? Pertama kali kalau yang sering mengganggu tanaman kami itu semacam hama ulat daun Pak. Hama ulat daun ya, ulat daun. Terus yang lain selain ulat daun? Tikus juga. tikus
tikus, terus babi juga ya. babi juga termasuk Burung ya, oh, burung pipit pipit. ya. Pipit. Baik, ini kan setelah kita identifikasi berarti masalah yang sering sekali mengganggu ya kan di lokasi persawahan kita itu ada masalah air, masalah olah tanah, masalah benih, masalah UPT. Sekarang kita urai lah kriterianya perilaku atau non perilaku. Jadi sehingga dari penerapan tepat guna ini identifikasi masalah ini bisa terpecahkan masalahnya apa. Contoh seperti penerapan tata guna air. Di sini kan sungai tidak ada, ya kan? Sungai tidak ada. Berarti ini kategorinya lebih ke non perilaku, ya kan? Ini NP non perilaku. Kemudian karena kita kalau tidak ada sungai kan tidak juga bisa berbuat banyak seperti itu. Lining pun juga kita tidak ada, kategorinya pun NP. Kemudian tapi di sini mungkin kita bisa juga melihat nanti pemanfaatan tali air. Walaupun kita tidak ada sumber air yang memadai, tapi ketika hujan turun mungkin dengan adanya tali air itu kita bisa mengurung atau mengurai air itu tidak terlalu lepas dia. Seperti itu. Kemudian alsintan kita itu rata-rata brigade, berarti belum ada milik sendiri seperti itu. Berarti ini masih juga kategorinya non perilaku karena bukan milik kita sendiri ya, seperti itu. Kemudian tabur dolomit. Nah, dolomit ini kategorinya perilaku karena memang dengan supaya istilahnya produksi kita meningkat, tingkat keasaman kita menurun, dolomit ini memang juga harus menjadi perhatian kita, Pak. Memang tentunya ini lebih ke swadaya kita, sehingga dengan penaburan ini kita bisa mengoptimalkan hasil dan dampaknya kepada pertumbuhan tanaman kita. Kemudian masalah benih unggul sebenarnya ini juga bisa kita katakan unggul karena kalau kita gali tadi masalahnya memang kebanyakan masyarakat kita masih bergantung kepada bantuan dari dinas teknis, yaitu dinas pertanian. Nah, tapi ke depan mungkin juga Pak bisa dilakukan untuk dengan koordinasi dengan penyuluh untuk melaksanakan penangkaran benih sendiri. Nah, jadi dengan kita melaksanakan penangkaran benih ya minimal untuk kebutuhan konsumsi keluarga, nah, kita bisa mencukupi. Nah, ini solusinya. Kemudian masalah UPT. Masalah UPT ini mungkin dia lebih ke perilaku. Karena begini Pak, nanti selain kita jangan juga selalu melaksanakan pengendalian UPT itu dengan obat-obatan kimia Pak. Karena dampaknya untuk kesehatan kita itu akan terjadi saat jangka panjangnya. Nah, lebih baik memang kita menggunakan pestisida nabati, ya kan? Jadi sehat, ramah lingkungan, sehingga juga residu kimia terhadap tumbuhan kita itu terjaga dia. Nah, mungkin demikian. Kemudian masalah burung pipit, ya itu memang menjadi perilaku yang mungkin kita memang harus juga mengadakan pengadaan pipa jaring atau tali pita burung. Seperti itu. Jadi ini merupakan masalah-masalah yang sering kita jumpai di lapangan. Maka tentu dengan identifikasi potensi wilayah ini, masalah yang terjadi akan kita pecahkan nanti. Kita cari masalahnya di rumusan